Suami selingkuh dengan pembantu saat aku menjaga mertua di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Pagi itu, burung-burung kecil berkicau riang di dahan pohon jambu yang tumbuh di halaman depan rumah. Embun masih menempel di daun-daun, berkilau terkena cahaya matahari yang mulai naik perlahan. Rumah sederhana bercat putih gading itu berdiri di tengah perkampungan yang tenang. Meski tidak megah, rumah itu selalu tampak hidup karena kehangatan penghuninya. Di dapur, sang istri, Alia, tengah sibuk memasak. Tangannya cekatan mengaduk nasi goreng yang mengepulkan aroma bawang putih dan kecap manis. Wajahnya tampak berseri meski hanya mengenakan daster bunga-bunga. Rambutnya yang panjang digelung sederhana agar tidak mengganggu saat memasak. Sesekali ia bersenandung kecil, menandakan hatinya sedang gembira. Ia menyiapkan sarapan dengan penuh cinta, bukan sekadar kewajiban. Ada telur dadar yang dipotong memanjang, irisan mentimun segar, dan kerupuk renyah. Di meja makan, ia sudah menata piring-piring dengan rapi. Untuknya, setiap detail kecil adalah caranya menjaga keharmonisan rumah tangga. Sayang, sudah jam 7. Aku harus berangkat sebentar lagi. Suara Raka, suaminya, terdengar dari ruang tamu. Alia tersenyum sambil menuangkan teh hangat ke dalam cangkir. Sebentar ya, Mas. Sarapannya sudah siap. Makan dulu sebelum kerja. Raka muncul dengan kemeja biru muda dan celana bahan hitam. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya penuh percaya diri. Saat matanya bertemu dengan Alia, ia tersenyum hangat, senyum yang selalu membuat Alia yakin ia memiliki suami yang setia dan penyayang. Raka duduk di kursi, lalu meraih tangan istrinya, menggenggamnya sebentar sebelum mulai menyantap nasi goreng. Kamu gak pernah bosan ya masakin aku setiap pagi? Tanyanya sambil mengunyah. Alia terkekeh kecil. Mana mungkin bosan? Lihat kamu makan dengan lahap aja aku sudah senang. Di sudut ruangan, duduklah seorang wanita tua dengan kerudung abu-abu. Dialah Bu Sulastri, ibu mertua Alia. Wajahnya berkerut dimakan usia, tapi sorot matanya masih tajam. Tubuhnya mulai rapuh. Namun ia tetap menjaga wibawa sebagai orang tua. Alia menghampirinya dengan penuh hormat, meletakkan secangkir teh hangat di hadapannya. Ini, Bu, tehnya masih panas. Hati-hati ya. Bu Sulastri hanya mengangguk kecil. Ia bukan tipe wanita yang suka banyak bicara, apalagi memuji. Tapi Alia sudah terbiasa dengan sikap itu. Ia tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Baginya merawat mertua adalah kewajiban seorang menantu. Sarapan berlangsung sederhana. Raka bercerita tentang rencana pekerjaan hari ini, tentang proyek kantor yang sedang sibuk, sementara Alia mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali ia menyahut, menanyakan hal-hal kecil yang membuat Raka merasa dihargai. Untung ada kamu. Ya, kalau enggak, aku mungkin enggak bakal bisa berangkat kerja dengan tenang setiap hari, kata Raka tiba-tiba sambil menepuk punggung tangan istrinya. Kata-kata itu membuat hati Alia meleleh. Ia menatap suaminya dengan tatapan penuh syukur. Aku beruntung memiliki suami seperti dia, batinnya. Setelah selesai sarapan, Raka bersiap berangkat. Alia menuntunnya sampai ke depan rumah. Udara pagi yang segar menyapa wajah mereka. Dengan penuh kasih sayang, Alia merapikan kerah kemeja suaminya sebelum ia naik ke motor. Hati-hati di jalan, Mas. Jangan lupa makan siang nanti, ucap Alia sambil tersenyum. Iya, sayang. Doain aku lancar kerjanya ya, balas Raka, lalu melajukan motornya. Alia berdiri di depan pagar, melambaikan tangan sampai sosok suaminya menghilang di tikungan. Ada rasa haru yang sulit ia jelaskan. Seakan setiap kepergian suaminya ke kantor adalah doa yang ia panjatkan tanpa henti. Ketika pintu rumah kembali tertutup, Alia menarik napas panjang. Ia menatap ruang tamu yang sederhana dengan perabotan kayu peninggalan mertuanya.
Tidak ada kemewahan, tapi ada ketenangan. Ia merasa cukup, bahkan lebih dari cukup. "Bu, nanti siang mau dimasakin apa?" tanya Alia sambil membereskan meja makan. "Masak sayur asem aja, sama tempe goreng. Nggak usah yang repot-repot," jawab Bu Sulastri datar. "Iya, Bu." Alia tersenyum. Ia tahu meski mertuanya jarang menunjukkan rasa sayang, tapi selama ini mereka bisa hidup berdampingan dengan damai. Hari itu Alia melanjutkan rutinitasnya. Mencuci pakaian, membersihkan lantai, lalu menyapu halaman. Sesekali ia menyapa tetangga yang lewat di depan rumah. Semua menganggap Alia wanita beruntung, punya suami baik, rumah meski sederhana tapi rapi, dan mertua yang sudah tua namun masih bisa dirawat bersama. Di dalam hatinya, Alia benar-benar bersyukur. Ia yakin rumah tangga yang ia bangun adalah rumah tangga yang kokoh. Ia percaya suaminya setia, dan ia percaya kebersamaan mereka adalah berkah yang tak ternilai. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik ketenangan yang ia nikmati, ada rahasia yang perlahan menunggu waktu untuk menghancurkan semua keyakinannya. Hari itu cuaca mendung. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang tersisa dari hujan semalam. Alia sedang menyapu halaman ketika ia mendengar suara batuk keras dari dalam rumah. Batuk itu bukan batuk biasa, serak, panjang, dan terdengar menyakitkan. Ia segera berlari masuk. Di kamar, Bu Sulastri duduk bersandar di tepi ranjang. Wajahnya pucat, napasnya terengah-engah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Alia terkejut melihat kondisi mertuanya. "Bu, ibu kenapa?" seru Alia panik, mendekat dan menopang tubuh wanita tua itu. "Aku pusing sekali, ya, dadaku sesak," jawab Bu Sulastri dengan suara lemah. Tanpa berpikir panjang, Alia segera mengambil jaket tipis untuk mertuanya, lalu meraih ponsel di meja kecil. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor Raka. "Mas, pulanglah sebentar. Ibu sakit parah. Aku takut kalau..." Suara di seberang terdengar terburu-buru, bercampur dengan riuh kantor. "Ya Allah, serius, ya? Tapi aku lagi ada meeting penting banget. Tolong kamu bawa ibu ke rumah sakit dulu. Nanti aku nyusul." Alia menelan ludah. Ia kecewa, tapi tidak mau berdebat. "Iya, Mas. Aku bawa ibu sekarang." Dengan sigap ia memanggil tetangga depan rumah, Pak Rahmat, untuk membantu. Mereka bersama-sama membawa Bu Sulastri ke rumah sakit terdekat dengan mobilnya. Sepanjang perjalanan, Alia tak henti-henti mengusap tangan mertuanya, berdoa lirih agar nyawa wanita tua itu tidak terenggut tiba-tiba. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung memeriksa dan memberikan tindakan darurat. Alia berdiri di lorong, menahan tangis yang hampir pecah. Perasaan bersalah menghantam dirinya. "Seandainya aku lebih peka sejak awal, mungkin penyakit ibu tidak separah ini." Tak lama kemudian, dokter keluar dari ruang periksa. Wajahnya serius. "Ibu mertua Anda mengalami komplikasi dari penyakit jantung yang sudah lama dideritanya. Tekanan darahnya juga sangat tinggi. Kondisinya cukup berbahaya, jadi harus dirawat intensif." Alia mengangguk cepat. "Tolong rawat ibu sebaik mungkin, Dok. Apapun biayanya, nanti saya usahakan." Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Alia nyaris tidak tidur, bolak-balik menjaga Bu Sulastri di ruang perawatan. Ia menyuapi bubur, mengganti pakaiannya, memijat kaki yang kaku, bahkan begadang semalaman hanya untuk memastikan mertuanya tidak kesulitan bernapas. Sementara itu, Raka hanya datang sekilas. Sore hari ia muncul dengan wajah letih, duduk sebentar di kursi rumah sakit, lalu pamit lagi dengan alasan pekerjaan. "Aku nggak bisa lama, ya. Banyak laporan yang harus aku selesaikan. Kamu jagain ibu baik-baik ya." Alia tersenyum hambar, menyembunyikan kekecewaan. "Iya, Mas. Hati-hati di jalan." Namun begitu Raka pergi, hatinya runtuh. Ia merasa sendirian. Di hadapan mertua ia tetap tegar, tetapi di dalam hati ia menangis. Betapa ia berharap suaminya ikut menanggung beban ini,
bukan hanya menyerahkan semuanya padanya. Suatu malam, Bu Sulastri terbangun. Ia menatap Alia yang setia duduk di samping ranjang, mata sayunya berkaca-kaca. "Kamu capek, ya? Dari tadi aku lihat kamu gak tidur." Alia menggenggam tangan keriput itu. "Tidak apa-apa, Bu. Saya senang bisa merawat Ibu. Ibu jangan pikir macam-macam, ya. Yang penting sekarang Ibu sehat dulu." Air mata Bu Sulastri menetes. Untuk pertama kalinya, wanita tua yang jarang mengungkapkan perasaan itu berkata dengan lirih, "Aku beruntung punya menantu seperti kamu." Ucapan itu menusuk hati Alia. Rasa lelahnya seakan terhapus. Ia merasakan kehangatan yang selama ini jarang ia dapatkan. Ternyata, di balik sikap dingin mertua, ada pengakuan tulus yang membuatnya semakin kuat untuk bertahan. Malam itu, Alia menatap wajah mertuanya yang perlahan tertidur kembali. Di dalam hati ia berjanji, apapun yang terjadi, aku akan terus menjaga Ibu. Aku tidak akan membiarkan beliau merasa sendirian. Namun tanpa ia sadari, pengorbanannya ini akan menjadi awal dari sebuah kenyataan pahit, karena suaminya, yang ia anggap setia, mulai menunjukkan wajah lain yang perlahan meretakkan rumah tangga mereka. Hari-hari di rumah sakit terasa panjang bagi Alia. Hampir setiap malam ia hanya tidur 1 atau 2 jam di kursi sempit di samping ranjang Bu Sulastri. Matanya sering merah karena kurang tidur, tubuhnya lemas, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Di sela-sela waktunya, ia masih harus memikirkan rumah, cucian yang menumpuk, halaman yang penuh daun kering, hingga stok bahan makanan yang semakin menipis. Semua itu sempat membuatnya bingung. Ia ingin berada di 2 tempat sekaligus, tapi tubuhnya tentu terbatas. Melihat kondisi itu, Raka akhirnya mengambil keputusan. "Ya, aku sudah bicara sama tetangga. Katanya ada seorang gadis muda yang bisa kita pekerjakan sebagai pembantu. Biar dia yang urus rumah sementara kamu fokus rawat Ibu." Alia sempat terdiam. Bukan karena menolak, tapi karena ia tidak pernah berpikir untuk mempekerjakan orang lain. Baginya, mengurus rumah tangga adalah tanggung jawabnya. Namun kali ini ia sadar, tenaganya tidak cukup. Dengan hati yang ragu, ia mengangguk. "Kalau itu memang bisa membantu, ya sudah, Mas. Semoga orangnya bisa dipercaya." Keesokan harinya, datanglah seorang gadis muda bernama Rina. Wajahnya manis, tubuhnya ramping, dengan rambut panjang yang diikat ekor kuda. Usianya sekitar 20 tahun, dan sikapnya terlihat lugu. Saat pertama kali masuk ke rumah, ia menunduk sopan. "Assalamualaikum, Bu. Saya Rina. Mulai hari ini saya yang bantu-bantu di sini," ucapnya dengan suara pelan. Alia menyambut dengan ramah. "Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Rin, sudah mau bantu. Anggap saja rumah ini rumahmu juga." Sejak hari itu, Rina mulai membantu pekerjaan rumah, menyapu, mencuci piring, hingga belanja ke pasar. Alia merasa sangat terbantu. Setiap kali ia pulang sebentar dari rumah sakit, ia mendapati rumah tetap rapi, wangi, dan makanan sudah tersedia di meja. "Rin, kamu benar-benar menolongku. Kalau tidak ada kamu, entah bagaimana aku bisa bagi waktuku," kata Alia suatu sore saat mereka duduk di dapur. Rina tersenyum malu. "Gak apa-apa kok, Bu. Saya senang bisa bekerja di sini. Lagi pula, Ibu sudah baik sama saya." Kebaikan hati Alia membuatnya mempercayai Rina sepenuhnya. Ia tidak pernah curiga sedikit pun. Apalagi Rina selalu menunjukkan sikap hormat. Bahkan, Alia sering memberinya makanan tambahan atau uang belanja lebih, dengan alasan kasihan melihat Rina masih muda dan jauh dari keluarganya. Namun tanpa disadari, kepercayaan itu pelan-pelan menumbuhkan celah. Alia terlalu sibuk mengurus mertua di rumah sakit hingga jarang berada di rumah. Ia tidak tahu apa yang terjadi ketika dirinya tidak ada. Sementara itu, Raka semakin jarang menjenguk ibunya. Alasannya tetap sama. Pekerjaan menumpuk, proyek kantor tidak bisa ditinggalkan. Alia berusaha memahami, meski dalam hatinya ada rasa sepi yang perlahan mengendap. Malam itu,
Saat Alia baru pulang dari rumah sakit, ia menemukan Rina sedang berbincang dengan Raka di ruang tamu. Tidak ada yang aneh. Raka hanya menanyakan hal-hal seputar rumah, dan Rina menjawab dengan sopan. Alia menepis pikiran buruk yang sempat muncul. "Syukurlah ada kamu, Rin," kata Raka sambil tersenyum. "Kalau enggak, rumah ini pasti berantakan." Rina hanya menunduk, wajahnya memerah. Alia yang melihatnya justru merasa lega. Ia menganggap hubungan itu wajar. Seorang majikan berterima kasih pada pekerja. Tidak lebih. "Mas, Rin sudah banyak bantu aku. Jadi kalau ada waktu, jangan lupa kasih dia uang tambahannya. Kasihan, kerjaannya lumayan berat," kata Alia tulus. Raka mengangguk. "Iya, sayang. Kamu jangan terlalu khawatir. Semua urusan rumah biar aku yang urus dengan Rina. Kamu fokus aja sama ibu." Alia tersenyum lega. Ia merasa keluarganya kompak. Ia merawat mertua, sementara Raka dan Rina menjaga rumah. Dalam pikirannya, inilah bentuk tanggung jawab ganda yang harus ia jalani. Mengurus ibu mertua di rumah sakit, sekaligus memastikan rumah tetap terjaga. Malam itu, sebelum tidur, Alia menatap wajah suaminya yang sudah terlelap. Ada rasa syukur yang mengalir di hatinya. "Terima kasih, ya Allah. Aku diberi suami yang setia, mertua yang masih bisa aku rawat, dan seorang pembantu yang begitu jujur membantu." Ia tidak tahu bahwa doa dan keyakinan itu perlahan akan dipatahkan oleh kenyataan pahit. Karena justru dari orang yang ia percaya sepenuh hati, bibit kehancuran rumah tangga mulai tumbuh tanpa ia sadari. Hari-hari Alia semakin melelahkan. Siang ia menemani Bu Sulastri di rumah sakit. Malam ia pulang untuk memastikan Rina tidak kewalahan mengurus rumah. Sekuat tenaga ia mencoba menjaga keseimbangan, meski tubuhnya sendiri mulai terasa rapuh. Namun ada sesuatu yang mulai berubah. Perubahan itu bukan datang dari dirinya, melainkan dari sosok yang paling ia cintai, Raka. Awalnya, Alia hanya menyadari hal kecil. Suaminya mulai sering pulang larut malam. Jika biasanya Raka pulang sekitar pukul 7, kini jam dinding sering menunjukkan pukul 10 bahkan 11 malam sebelum motor suaminya terdengar memasuki halaman rumah. "Mas, kok pulangnya malam terus akhir-akhir ini?" tanya Alia suatu malam ketika ia menyambut Raka yang baru pulang. Senyumnya tetap ia jaga, meski ada rasa khawatir dalam hatinya. Raka meletakkan tas kerja di sofa sambil menghela napas panjang. "Kerjaan, ya. Proyek kantor lagi padat banget. Deadline numpuk. Aku nggak bisa pulang cepat." Alia mengangguk, mencoba percaya. Ia menepuk bahu suaminya lembut. "Kalau begitu jangan lupa jaga kesehatan, Mas. Makan teratur, jangan kebanyakan kopi." Raka tersenyum singkat, lalu segera masuk kamar mandi. Tidak ada percakapan hangat seperti biasanya. Alia menatap punggung suaminya yang menjauh dengan perasaan ganjil. Hari-hari berikutnya, pola itu terus berulang. Raka semakin jarang berada di rumah. Bahkan saat ia pulang, tubuhnya tampak lelah, wajahnya pucat, dan ia lebih sering memilih langsung tidur ketimbang berbincang dengan Alia. Yang paling membuat Alia bingung adalah sikap canggung suaminya. Ketika ia mencoba bertanya lebih jauh tentang pekerjaan atau menanyakan apakah ada masalah di kantor, Raka sering menjawab dengan singkat atau malah mengalihkan pembicaraan. "Mas, kamu kenapa akhir-akhir ini? Kayak ada yang kamu sembunyikan dari aku?" tanya Alia dengan hati-hati suatu malam. Raka terdiam sebentar, lalu tersenyum dipaksakan. "Kamu terlalu banyak mikir." "Ya, aku cuma capek. Itu aja." Jawaban itu membuat Alia terdiam. Ia tidak ingin memperpanjang masalah. Baginya, memahami suami adalah tugas utama seorang istri. Maka ia menepis rasa curiga yang sempat muncul. Mungkin benar, Raka hanya kelelahan karena pekerjaan. Aku harus percaya padanya. Namun rasa tenang itu tidak bertahan lama. Suatu sore, ketika Alia pulang sebentar dari rumah sakit, ia mendapati rumah dalam keadaan sepi. Rina sedang di dapur, menyiapkan makan malam. "Mas Raka belum pulang, Rin?" tanya Alia sambil melepas kerudungnya.
Belum, Bu. Katanya tadi ada rapat tambahan. Mungkin pulangnya agak malam, jawab Rina dengan polos. Alia mengangguk, mencoba menelan rasa sepi yang perlahan tumbuh. Ia duduk di ruang tamu, menatap pintu yang tak kunjung terbuka. Malam semakin larut. Jam dinding menunjukkan pukul 11:15 ketika akhirnya motor Raka terdengar. Ia masuk dengan langkah tergesa, seolah tak ingin menatap mata istrinya. Maaf, ya. Aku pulang telat lagi, katanya singkat, lalu langsung menuju kamar. Alia menahan napas. Ia ingin bertanya lebih banyak, ingin memeluk suaminya dan memastikan semuanya baik-baik saja. Namun ada jarak tak kasat mata yang kini berdiri di antara mereka. Jarak yang perlahan membuat Alia merasa asing dengan pria yang sudah ia kenal bertahun-tahun. Malam itu, setelah Raka tertidur, Alia duduk di tepi ranjang menatap wajah suaminya. Ada keletihan yang jelas terlihat, tapi juga ada sesuatu yang lain, sesuatu yang sulit ia definisikan. Apakah benar ini hanya karena pekerjaan? Atau ada hal lain yang tidak ku ketahui? Batinnya. Namun sebelum rasa curiga itu tumbuh lebih jauh, Alia buru-buru menghapusnya. Ia menggenggam tangan suaminya dengan erat. Tidak. Aku tidak boleh berpikir macam-macam. Raka lelaki setia. Ia suami yang baik. Aku harus percaya padanya. Ia tidak menyadari bahwa rasa percaya itu, perlahan, sedang diuji oleh kenyataan yang jauh lebih pahit daripada yang bisa ia bayangkan. Hari-hari terus berjalan dengan ritme yang melelahkan. Alia semakin terbiasa dengan rutinitas ganda. Siang hingga sore menemani Bu Sulastri di rumah sakit. Malam pulang untuk memastikan rumah tetap dalam keadaan baik. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat karena kelelahan, tapi ia tetap berusaha tegar. Tetapi, di luar sana, orang-orang mulai memperhatikan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Tetangga sekitar rumah perlahan menyadari adanya perubahan dalam rumah tangga Alia. Mereka sering melihat Raka pulang larut malam, kadang bersama dengan sosok muda yang sudah tidak asing lagi, Rina, pembantu baru itu. Suatu sore, ketika Alia baru sampai rumah dari rumah sakit, ia mendengar bisik-bisik samar dari dua tetangga yang sedang duduk di teras. Kasihannya si Alia, sibuk di rumah sakit ngurus mertuanya, tapi di rumah, entahlah. Iya, aku juga sering lihat Mas Raka ngobrol lama sama si Rina. Malam-malam lagi, kok ia nggak aneh orang lain lihat? Bisikan itu membuat langkah Alia terhenti sejenak. Dadanya terasa sesak, telinganya panas. Ia ingin menoleh, ingin bertanya langsung, tapi ia memilih berjalan cepat masuk rumah, menutup pintu dengan hati yang berkecamuk. Di dalam rumah, ia mendapati Rina sedang menyapu ruang tamu. Wajah gadis itu tampak biasa saja, polos, seperti tidak menyimpan rahasia apapun. Ibu capek, ya? Tanya Rina sopan. Alia tersenyum hambar. Iya, Rin. Seharian di rumah sakit memang melelahkan. Kamu sudah makan? Sudah, Bu. Saya juga sudah siapkan makan malam untuk Ibu dan Mas Raka. Alia mengangguk. Ia ingin sekali bertanya, ingin memastikan gosip yang barusan ia dengar tidak benar. Tapi melihat wajah Rina yang begitu lugu, ia merasa bersalah karena sempat curiga. Tidak, Alia. Kamu terlalu banyak dengar omongan orang. Jangan menuduh tanpa bukti. Rina sudah banyak membantu. Jangan sampai kamu jadi istri yang suka berprasangka buruk. Malam itu, Raka pulang hampir pukul 11. Alia sudah menunggunya di ruang tamu, berusaha menahan kantuk. Mas, kamu kerja sampai larut lagi? Tanyanya lembut. Iya. Ya, ada rapat tambahan. Kamu kenapa masih bangun? Kan capek seharian di rumah sakit. Aku cuma ingin nunggu kamu pulang, jawab Alia dengan senyum tipis. Raka menunduk, seolah merasa bersalah, lalu cepat-cepat menuju kamar mandi. Sikapnya semakin sulit dipahami. Alia menatap pintu kamar mandi yang tertutup rapat itu, lalu menghela napas panjang. Beberapa hari kemudian, gosip semakin berkembang. Ada tetangga yang melihat Raka mengantar Rina berbelanja ke pasar dengan motor.
Ada pula yang mengaku melihat mereka tertawa bersama di depan warung ketika Alia tidak ada di rumah. Suatu pagi, ketika Alia hendak ke rumah sakit, Bu Ratna, tetangga sebelah, menyapanya di pagar. "Alia, kamu hati-hati ya. Aku cuma mau bilang, jangan terlalu percaya sama orang lain. Kadang yang kelihatan baik belum tentu benar-benar baik." Alia tertegun. Ia tahu maksud perkataan itu, tapi ia menanggapi dengan tenang. "Terima kasih, Bu Ratna. Saya percaya sama suami saya, dan saya percaya sama orang yang kerja di rumah. Semoga semua baik-baik saja." Ia melangkah pergi, namun dalam hati ada kerikil kecil yang mulai menekan. Kerikil itu adalah rasa ragu yang selama ini ia tutupi dengan keyakinan. Di rumah sakit, saat ia duduk di samping ranjang Bu Sulastri yang masih terbaring lemah, pikirannya melayang. Wajah suaminya yang canggung, senyum malu Rina, bisik-bisik tetangga, semua bercampur menjadi satu. Tapi Alia menggenggam tangan mertuanya erat-erat, mencoba menenangkan diri. "Yang penting sekarang ibu sehat dulu. Itu saja. Urusan lain nanti belakangan," bisiknya pelan. Ia memilih menutup telinga dari gosip, menepis segala prasangka. Baginya, rumah tangga dibangun di atas kepercayaan. Ia yakin Raka adalah suami setia. Ia yakin Rina hanyalah pembantu yang bekerja dengan tulus. Ia tidak tahu bahwa bisikan kecil yang ia abaikan itu sebenarnya adalah peringatan. Peringatan tentang badai besar yang sebentar lagi akan menerjang rumah tangganya. Hari itu, Alia pulang lebih larut dari biasanya. Setelah seharian menjaga Bu Sulastri di rumah sakit, tubuhnya terasa sangat lelah. Ia bahkan hampir tak sanggup mengangkat langkah ketika membuka pintu rumah. Namun begitu masuk, aroma rumah yang biasanya menenangkan justru terasa asing. Ada wangi samar, perpaduan parfum bunga yang manis, bukan aroma masakan atau pewangi ruangan yang ia gunakan sehari-hari. Alia berhenti sejenak di depan pintu, menundukkan kepala, mencoba menghirup lebih dalam. Apa Rina mengganti pewangi ruangan? Pikirnya. Namun hatinya entah kenapa terasa tidak nyaman. Ia melangkah masuk, menaruh tas di sofa, lalu menuju kamar. Begitu membuka pintu, ia kembali terdiam. Spray di ranjang terlihat agak kusut, padahal pagi tadi ia sendiri yang merapikannya sebelum pergi. Hatinya langsung berdesir aneh. Mungkin Rina membersihkan kamar dan lupa merapikannya lagi. Ia mencoba menenangkan diri, meski pikirannya dipenuhi rasa curiga yang tak bisa dijelaskan. Alia menghela napas panjang, lalu membuka lemari untuk mengganti pakaian. Saat itulah matanya menangkap sesuatu yang membuatnya tercekat. Di atas tumpukan cucian yang baru diletakkan Rina, ada sepotong pakaian dalam berwarna merah muda yang sama sekali bukan miliknya. Matanya melebar, tangannya gemetar saat menyentuh kain tipis itu. "Ini milik siapa?" bisiknya dengan suara lirih. Ia terdiam lama, menatap benda itu seolah menuntut jawaban. Alia tahu betul semua miliknya, bahkan warna dan modelnya. Itu bukan punya dia. Pikirannya langsung berusaha mencari alasan logis. Mungkin itu milik Rina yang salah masuk cucian. Mungkin terbawa saat mencuci pakaian sendiri. Ya, pasti begitu. Hatinya mencoba menyangkal. Tapi tetap saja, dadanya terasa sesak. Dengan cepat ia menyelipkan pakaian itu ke dalam plastik terpisah. Namun bayangan-bayangan buruk mulai menari dalam pikirannya. Ia ingat gosip tetangga beberapa waktu lalu. Ia ingat tatapan heran seorang ibu komplek yang sempat berbisik, "Mas Raka kok sering banget kelihatan sama si pembantu, ya?" Saat itu Alia menepis semua dengan senyum getir, memilih percaya pada suaminya. Malamnya, Alia tidak bisa tidur. Ia berbaring di sisi Raka yang sudah terlelap, memandangi wajah suaminya dalam temaram lampu tidur. Ada rasa rindu, ada cinta, tapi juga ada luka yang tiba-tiba menyelinap. Hatinya berbisik, apakah aku terlalu percaya? Apakah aku terlalu sibuk dengan ibu, hingga tidak melihat sesuatu yang sebenarnya terjadi di depan mataku sendiri? Beberapa hari kemudian, kejadian lain menambah kegelisahannya. Alia sedang merapikan meja rias ketika mendapati aroma parfum asing lagi.
Kali ini lebih kuat. Ia menatap botol parfum miliknya. Masih penuh, tak pernah disentuh. Wangi yang menyeruak jelas berbeda. Dadanya berdegup tak menentu. Ia duduk di tepi ranjang, menunduk, mencoba bernapas tenang. Tapi bayangan kecurigaan tak bisa ia usir. Bisa saja ini hanya kebetulan, pikirnya. Raka mungkin bersalaman dengan rekan kerja perempuan, lalu aromanya menempel. Namun hatinya menolak. Kebetulan demi kebetulan rasanya terlalu banyak. Suatu malam, ponsel Raka bergetar di meja. Alia yang sedang melipat baju terhenti. Ia tidak berniat membuka, hanya menoleh sekilas. Namun tulisan di layar cukup jelas. "Makasih ya, Mas, sudah nemenin belanja kemarin. Kamu baik banget." Alia terpaku. Jemarinya yang menggenggam pakaian terasa kaku. Pesan itu bukan dari nomor resmi, bukan dari rekan kerja. Kalimatnya terlalu pribadi. Ia hampir saja meraih ponsel itu, tapi suara shower berhenti. Tanda Raka selesai mandi, membuatnya panik. Ia buru-buru kembali melipat baju, pura-pura tenang. Raka keluar dengan wajah segar, handuk di bahu. "Capek banget." "Ya, besok pagi ada rapat. Kayaknya aku berangkat lebih awal," ucapnya sambil tersenyum tipis. Alia menoleh, memaksakan senyum. "Iya, Mas. Istirahat aja." Dalam hati, Alia menjerit. Ada ribuan tanya yang ingin ia lontarkan. Siapa yang kau temani belanja? Apa maksud pesan itu? Mengapa ada pakaian dalam asing di rumah ini? Tapi bibirnya terkunci. Ia memilih diam, karena takut dengan jawaban yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Malam itu, saat Raka benar-benar terlelap, Alia berguling membelakangi suaminya. Air mata mengalir pelan membasahi bantal. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak terdengar. Ia menatap gelap, hatinya digelayuti rasa sakit. Aku harus kuat. Aku tidak boleh menuduh tanpa bukti. Kalau aku salah, semua akan rusak. Kalau benar, aku tidak tahu apakah aku sanggup menerimanya. Di dalam keheningan malam, satu hal semakin jelas baginya. Ketenangan yang selama ini ia yakini ternyata mulai retak. Dan pertanda-pertanda aneh ini mungkin hanyalah awal dari kebenaran pahit yang sebentar lagi akan terkuak. Hari itu Alia memutuskan pulang sebentar dari rumah sakit. Tubuhnya sudah sangat letih setelah 2 malam hampir tanpa tidur menjaga Bu Sulastri. Ia berpikir hanya ingin mandi, berganti pakaian, lalu kembali. Mobil angkot yang ia tumpangi berhenti di depan rumah, dan Alia melangkah dengan langkah pelan, berusaha menahan rasa kantuk yang begitu berat. Namun begitu memasuki halaman, nalurinya seolah menangkap sesuatu yang tak biasa. Tirai ruang tamu bergerak sedikit, seperti seseorang yang tergesa menutupnya. Alia sempat terdiam, menatap rumah yang selama ini ia anggap tempat paling aman. Ada rasa aneh menjalari tubuhnya, tapi ia mencoba mengabaikan. Dengan kunci di tangan, ia membuka pintu rumah perlahan. Suasana rumah terasa sunyi, hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Ia meletakkan tas di meja, lalu melangkah ke arah kamarnya. Saat melewati lorong kecil menuju dapur, langkahnya terhenti. Suara samar, seperti bisikan terburu-buru, terdengar dari arah kamar belakang, kamar yang ditempati Rina, pembantu barunya. Alia mendekat dengan hati-hati. Dan saat itu juga, pintu kamar terbuka dari dalam. Raka muncul tergesa-gesa, wajahnya jelas panik. Ia menutup pintu kamar Rina cepat-cepat, lalu berbalik. Alia, kamu sudah pulang." Suara Raka terdengar gugup, berbeda sekali dari biasanya. Alia tertegun, jantungnya berdegup kencang. Pandangannya beralih sekilas ke pintu kamar yang baru saja ditutup, lalu kembali ke wajah suaminya. Rina muncul beberapa detik kemudian, wajahnya pucat, rambutnya agak berantakan. Ia menunduk, tidak berani menatap Alia. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Hanya suara napas Alia yang tersengal, seolah ia baru saja berlari jauh. "Apa yang kalian lakukan?" Suara Alia lirih, nyaris pecah. Raka cepat-cepat menggeleng, mencoba tersenyum, meski jelas senyum itu kaku.
Bukan apa-apa. Ya, aku tadi cuma ngasih Rina arahan soal pekerjaan. Kamu kan sibuk di rumah sakit, jadi aku bantu. Ngasih arahan di kamar. Alia menatapnya tajam. Tangannya gemetar. Ia berusaha menahan diri agar tidak langsung meledak. Rina mencoba bicara, tapi suaranya bergetar. Ibu, maaf, tadi saya cuma lagi bersihin kamar. Terus Mas Raka. Ia berhenti, tidak melanjutkan kalimatnya. Alia menatap keduanya bergantian. Ada kegugupan yang sama di wajah mereka. Raka terlalu cepat mencari alasan. Rina terlalu kikuk untuk menjelaskan. Semua itu justru menambah keyakinan Alia bahwa ada sesuatu yang salah. Dadanya terasa sesak. Matanya panas oleh air mata yang hampir jatuh. Jangan-jangan semua gosip itu benar. Jangan-jangan semua pertanda aneh itu bukan kebetulan. Mas, aku capek. Aku nggak mau ribut sekarang. Aku harus balik ke rumah sakit. Suaranya datar, namun matanya berkaca-kaca. Ia tak sanggup berdiri lebih lama di hadapan mereka. Raka hendak menahan tangannya. Ya, tolong jangan salah paham dulu. Aku bisa jelasin. Tidak usah. Alia menarik tangannya cepat, lalu berjalan menuju kamar. Ia berganti pakaian dengan gerakan tergesa, matanya sesekali mengabur oleh air mata yang tertahan. Ia mengambil beberapa barang, lalu keluar lagi. Raka berdiri di ruang tamu, masih berusaha menyusun kata. Rina menunduk dalam-dalam, wajahnya pucat pasi. Alia melangkah keluar rumah tanpa menoleh lagi. Di dalam dadanya, ada badai yang tak bisa ia bendung. Ia ingin percaya suaminya, tapi apa yang baru saja ia lihat tak bisa ia hapus dari kepala. Gambar Raka keluar dari kamar pembantu, dengan wajah panik, dengan Rina di belakangnya, itu sudah lebih dari sekadar gosip. Dalam perjalanan kembali ke rumah sakit, Alia hanya terdiam. Angkot yang ia tumpangi berguncang di jalan berlubang, tapi pikirannya jauh lebih berguncang. Aku harus kuat. Aku tidak boleh ambil keputusan tergesa-gesa. Tapi, apa yang kulihat barusan? Apa aku masih bisa menyangkalnya? Air matanya akhirnya jatuh, tanpa bisa ia cegah. Ia menunduk, memeluk tasnya erat-erat, seolah hanya benda itu yang mampu menahannya agar tidak runtuh di tengah jalan. Hari itu, untuk pertama kalinya, kepercayaan Alia pada Raka benar-benar terguncang di titik paling dalam. Malam itu, rasa gelisah membuat Alia sulit tidur di rumah sakit tempat Bu Sulastri dirawat. Setelah beberapa hari terakhir hanya bisa menduga-duga, hatinya seperti menolak untuk diam. Ia memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya, tidak memberi kabar pada Raka. Alasannya sederhana, ia ingin mengejutkan suaminya dengan makanan kesukaannya, sekaligus meyakinkan diri bahwa semua kecurigaan yang menyesakan selama ini hanyalah prasangka semata. Dengan langkah ringan namun hati berat, Alia menaiki taksi dan pulang. Jalanan malam lengang, lampu jalan temaram menemani pikirannya yang tak menentu. Kalau benar tidak ada apa-apa, aku akan merasa sangat berdosa sudah mencurigai Mas Raka. Tapi kalau benar, ia tidak sanggup melanjutkan kalimat itu bahkan dalam batinnya. Sesampainya di rumah, ia sengaja tidak langsung membuka pintu dengan kunci. Ia berjalan perlahan di halaman, menyusuri tembok, hingga berdiri tepat di depan jendela kamar. Dari dalam, terdengar suara samar, suara tawa. Bukan tawa biasa, melainkan tawa yang terdengar intim, penuh kedekatan yang seharusnya hanya milik suami dan istri. Alia menahan napas, menempelkan telinga ke daun pintu. Mas nakal banget sih, kalau ada Bu Alia gimana? Suara itu jelas suara Rina. Lembut, tapi penuh kegugupan yang manja. Tenang aja, sayang. Alia masih di rumah sakit, nggak mungkin pulang jam segini, jawab Raka, diikuti tawa rendah yang membuat darah Alia serasa berhenti mengalir. Jantungnya berdegup kencang, tangannya bergetar hebat. Tubuhnya hampir kehilangan tenaga. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Dengan sisa tenaga, Alia memutar kunci dan membuka pintu rumah perlahan. Suara-suara itu semakin jelas, semakin menusuk telinganya. Ia berjalan mendekat,
langkahnya gemetar, hingga akhirnya berdiri di depan kamar pembantu. Pintu tidak terkunci. Ketika ia mendorongnya dengan pelan, pemandangan di dalam kamar membuat dunianya runtuh seketika. Raka sedang duduk di tepi ranjang, kemejanya setengah terbuka. Rina duduk di sampingnya, rambutnya tergerai, pipinya merah, senyumnya gugup. Wajah keduanya sontak berubah pucat begitu melihat Alia berdiri di ambang pintu. Ruangan itu membeku. Tidak ada suara, kecuali detak jantung Alia yang memburu tak terkendali. "Mas," suara Alia pecah, air matanya jatuh deras tanpa bisa ia tahan. "Apa ini?" Raka berdiri terburu-buru, wajahnya panik. "Alia, dengar dulu penjelasanku. Ini nggak seperti yang kamu lihat." Rina menunduk dalam-dalam, tubuhnya gemetar. "Ibu, maafkan saya." Alia menatap keduanya bergantian, pandangannya kabur karena air mata. "Tidak seperti yang aku lihat? Lalu seperti apa, Mas?" "Aku dengar sendiri, aku lihat sendiri." Suaranya pecah, tubuhnya limbung. Ia menahan diri agar tidak jatuh, tangan meraih kusen pintu. Raka mencoba mendekat, tapi Alia mundur selangkah. "Jangan sentuh aku," teriaknya dengan suara parau. Keheningan kembali menyelimuti. Raka terdiam, wajahnya penuh rasa bersalah tapi juga kebingungan. Rina menangis pelan, menutup wajahnya dengan tangan. Alia merasa seluruh dunia berputar. Semua pengorbanannya, merawat mertua tanpa lelah, menutup telinga dari gosip, berusaha percaya sepenuh hati, ternyata hanya dibalas dengan pengkhianatan. Rumah yang ia jaga dengan cinta ternyata menjadi tempat ia dihancurkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Alia berlari keluar kamar. Ia mengambil tasnya, lalu berlari keluar rumah, membiarkan pintu terbuka begitu saja. Udara malam yang dingin menusuk wajahnya, bercampur dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Di jalan yang sepi, ia berjalan tanpa tujuan. Setiap langkahnya terasa berat, setiap tarikan napas terasa perih. Dunia yang selama ini ia anggap tenang, ternyata hancur dalam sekejap. Dan malam itu, Alia tahu, tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Bukti yang ia lihat dengan mata kepala sendiri sudah tak terbantahkan. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Suara isaknya memenuhi ruang tamu malam itu. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. "Kenapa? Kenapa kamu tega melakukan ini padaku?" Suaranya parau, hampir hilang ditelan isak. Suaminya berdiri kaku, wajahnya pucat. Bibirnya bergerak, mencoba mencari kata-kata yang bisa menyelamatkannya. Aku bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang kamu lihat." Tapi matanya berkhianat. Ada ketakutan, ada rasa bersalah yang jelas terbaca. Pembantu itu menunduk dalam, tidak berani menatap majikannya. Tangannya meremas ujung pakaian, tubuhnya gemetar. Semua yang tersembunyi kini terbuka begitu gamblang, dan keheningan di antara tangisan sang istri hanya membuat luka semakin terasa. Wanita itu mendekat, memandang wajah suaminya lekat-lekat. "Kamu pikir aku buta? Kamu pikir aku tidak mengerti apa yang terjadi di depan mataku sendiri? Aku sudah menutup telinga dari gosip. Aku sudah menutup hati dari kecurigaan. Tapi malam ini, kalian hancurkan semua itu." Suaranya meninggi, penuh getir dan kekecewaan. Suaminya mencoba mendekat, namun ia menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku," teriaknya. Dadanya naik turun, napasnya terengah-engah, seolah ada sesuatu yang menekan begitu berat di dalamnya. Ia lalu menatap pembantunya, yang sejak tadi hanya diam. "Apa aku sudah terlalu baik padamu? Apa aku yang salah karena memperlakukanmu seperti keluarga sendiri? Dan ini balasanmu? Mengkhianatiku dengan orang yang paling kupercaya." Air matanya jatuh semakin deras. Pembantu itu berlutut, suaranya lirih hampir tak terdengar. "Maaf, Bu, saya hilaf." Namun kata-kata itu hanya menambah api di dalam dada. "Hilaf?" Ia menjerit. "Ini bukan hilaf. Ini pengkhianatan. Kalian berdua sudah merencanakan ini di belakangku.
saat aku menjaga ibu di rumah sakit, saat aku berkorban waktu, tenaga, dan hati, kalian malah sibuk menikmati kebahagiaan terlarang. Suaminya mulai kehilangan kesabaran, nada suaranya meninggi. Cukup. Kamu tidak tahu apa-apa. Jangan menyudutkan aku seperti ini. Ia terdiam sejenak, lalu menatap suaminya dengan tatapan penuh luka. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tahu segalanya. Cukup dengan melihat wajahmu malam ini. Cukup dengan mendengar tawa yang seharusnya hanya untukku. Kamu sudah merenggut semua yang pernah aku percayai. Tubuhnya lemas. Ia jatuh terduduk di lantai, menahan dada yang terasa sesak. Air matanya tak berhenti mengalir, seakan seluruh dunia runtuh di hadapannya. Malam itu, ia benar-benar merasa sendirian, ditikam dari belakang oleh orang yang seharusnya melindungi dan mencintainya. Dan di balik semua itu, hanya ada keheningan mencekam. Seolah dinding rumah pun ikut menjadi saksi atas pengkhianatan yang tak akan pernah bisa terhapus. Pagi itu, udara rumah sakit terasa lebih dingin daripada biasanya. Sang istri duduk di samping ranjang, memegang tangan mertuanya yang tampak semakin ringkih. Raut wajahnya lelah, mata sembab karena tangis semalam, tapi ia tetap berusaha menampilkan senyum tipis. Ia tidak ingin sang mertua, yang tengah sakit parah, ikut menanggung kesedihan yang sedang membebani hatinya. Namun, kabar buruk tak bisa ditutup rapat-rapat. Entah dari siapa, entah bagaimana, tetapi berita tentang perselingkuhan sang anak dengan pembantu sampai juga ke telinga mertua. Ketika suaminya datang menjenguk, suasana yang biasanya hening dan penuh doa berubah tegang. "Raka!" Suara mertua bergetar, memanggil anaknya dengan tatapan tajam. "Kau berani datang ke sini dengan wajah seperti itu, setelah apa yang kau lakukan?" Suaminya terkejut, wajahnya pucat seketika. "Bu, siapa yang bilang? Jangan percaya gosip." "Diam," potong sang ibu dengan suara lantang meski tubuhnya lemah. Nafasnya tersengal, tetapi matanya penuh amarah. "Aku bukan mendengar dari orang lain. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Malam itu, ketika kau mengantar obat, aku mendengar bisik-bisik perawat. Mereka bercerita tentang istriku, menantuku, yang menangis terseduh karena suaminya berselingkuh. Aku bertanya, aku cari tahu, dan kebenaran itu terbuka. Kau kira aku bodoh?" Suasana kamar rumah sakit mendadak membeku. Sang istri hanya bisa menunduk. Air matanya kembali mengalir tanpa ia inginkan. Ia tak menyangka mertua yang selama ini ia rawat dengan penuh cinta akhirnya mengetahui kenyataan pahit ini. Raka, sang suami, berusaha mendekat, tapi ibunya mengibaskan tangan dengan keras. Jangan dekati aku. Kau anak yang paling kupercaya. Satu-satunya harapanku setelah ayahmu tiada. Tapi sekarang kau menorehkan luka yang tak bisa disembuhkan. Bagaimana mungkin kau tega mengkhianati istrimu? Padahal ia yang merawatku setiap hari? Ia yang mengorbankan waktu, tidur, bahkan hidupnya demi aku. Dan kau balas dengan perselingkuhan menjijikan itu. Suara lantang sang ibu membuat dada semua orang di ruangan itu bergetar. Seorang perawat yang kebetulan masuk untuk mengecek infus tertegun, menatap suasana yang penuh ketegangan. Aku menyesal telah membesarkanmu dengan penuh kasih sayang, lanjut ibunya, suaranya melemah namun penuh luka. Kau bukan lagi anakku yang dulu. Kau hanyalah pria egois yang buta oleh nafsu, lupa pada tanggung jawab, lupa pada janji pernikahan. Kau menghancurkan keluargamu sendiri. Raka menunduk, kedua tangannya mengepal. Ada rasa bersalah yang jelas tergambar, tapi juga ada gengsi yang membuatnya sulit mengaku. Bu, aku khilaf. Aku tidak bermaksud. Tidak bermaksud, sergah ibunya lagi. Air mata jatuh dari sudut matanya. Pengkhianatanmu bukan sekadar hilaf. Kau sudah melakukannya berulang, di balik punggung istrimu. Jangan pernah coba meremehkan rasa sakit yang kau berikan. Sang istri menggenggam tangan mertua erat-erat, mencoba menenangkan. Bu, tolong jangan terlalu marah, kesehatan ibu bisa terganggu, bisiknya, meski hatinya sendiri masih koyak.
Ibunya menoleh pada sang menantu. Mata yang berair itu penuh kasih sayang. "Nak, maafkan aku. Seharusnya aku bisa mendidik anakku dengan benar. Tapi nyatanya ia malah membuatmu menderita. Kau tidak pantas diperlakukan seperti ini." Kata-kata itu membuat dada sang istri semakin sesak. Ia tak pernah berharap pembelaan sebesar ini dari mertua. Ia hanya ingin keadilan bagi dirinya yang setia. Raka berdiri kaku, tak sanggup menatap mata ibunya lagi. Hatinya dilanda pertarungan sengit antara penyesalan dan gengsi, antara keinginan untuk mempertahankan rumah tangga atau terus mengikuti hawa nafsunya. Malam itu, ketika semua sudah meninggalkan ruangan, suara tangisan sang ibu masih terdengar samar. Tangisan kecewa seorang ibu yang anaknya telah menorehkan luka bukan hanya pada istrinya, tapi juga pada keluarganya sendiri. Malam itu, setelah semua perdebatan di rumah sakit mereda, sang istri duduk sendirian di ruang tamu rumah kecil mereka. Lampu redup berpendar samar. Jam dinding berdetak pelan seolah memperlambat waktu. Di tangannya ada sajadah yang sudah lembab oleh air mata, sementara bibirnya bergetar pelan melafalkan doa yang tak putus-putus. Hatinya terasa remuk, seperti pecahan kaca yang tak mungkin kembali utuh. Ia teringat wajah suaminya, lelaki yang dulu ia cintai sepenuh hati, lelaki yang dulu ia percayai tak akan pernah meninggalkannya. Semua janji manis, semua pengorbanan, kini hanya terasa seperti fata morgana. Namun di sisi lain, ia juga teringat wajah mertuanya yang menatapnya penuh kasih, membelanya ketika anak kandung sendiri berkhianat. Pikirannya bercabang. Jika ia bertahan, berarti ia harus terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Setiap senyum suami akan terasa palsu, setiap sentuhan akan memunculkan luka. Tapi jika ia pergi, bagaimana dengan mertua yang sakit? Bagaimana dengan tanggung jawab yang sudah ia jalani bertahun-tahun? Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. "Ya Allah, tunjukkan aku jalan terbaik. Aku lelah, aku hancur, tapi aku tak ingin salah langkah. Aku tak ingin melukai orang-orang yang kusayangi, meski hatiku sudah disayat dalam-dalam." Suara tangisnya terdengar lirih di ruang sunyi itu. Keesokan harinya, ia menemui seorang sahabat lama, seseorang yang dulu sering menjadi tempat curhatnya ketika masih kuliah, bernama Sinta. Mereka duduk di sebuah kafe sederhana, ditemani secangkir teh hangat yang uapnya menari di udara. "Kalau aku jadi kamu," kata Sinta dengan tatapan tajam, "aku sudah pergi sejak pertama kali tahu dia selingkuh. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan orang yang tak tahu cara menghargai." Sang istri hanya tersenyum pahit. "Aku tahu, Tin. Tapi ini bukan cuma soal aku dan dia. Ada ibu, mertuaku. Dia hanya punya aku sekarang. Bagaimana aku tega meninggalkannya di saat seperti ini?" Sinta terdiam, lalu meraih tangan sahabatnya erat-erat. "Kau terlalu baik. Dan seringkali, orang baik yang paling menderita. Tapi ingat, kebaikan juga punya batas. Kau juga berhak bahagia, berhak disayangi dengan benar." Kata-kata itu menancap dalam. Ia pulang dengan hati yang masih berat, tapi sedikit lebih terang. Malam itu, ia kembali berdoa. Kali ini lebih lama, lebih dalam. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa jawaban atas semua keraguannya tidak datang dari manusia, tapi dari keyakinan terdalam yang ia miliki. Beberapa hari berikutnya, ketika ia menunggui mertua di rumah sakit, sang ibu mertua memandangnya dengan tatapan penuh cinta dan berkata lirih, "Nak, jangan biarkan hidupmu hancur karena anakku. Aku tahu kau masih bertahan karena aku. Tapi aku ingin kau tahu, aku rela. Aku rela kalau kau memilih pergi. Kau terlalu berharga untuk terus terluka." Kalimat itu membuat air matanya jatuh begitu saja. Ia memeluk mertua erat, merasakan hangatnya kasih sayang seorang ibu yang tak ia dapatkan dari suaminya. Namun, hatinya belum bulat. Ia masih bimbang. Kepergian bukan hanya soal keputusan, tapi juga soal keberanian. Meninggalkan rumah, meninggalkan kenangan, meninggalkan semua yang pernah ia bangun bersama. Di sanalah ia benar-benar merasa berada di persimpangan hidup, antara bertahan demi mertua, atau pergi demi menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ia tahu,
Apapun pilihannya nanti akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, udara terasa berat, seakan langit ikut merasakan sesak di dadanya. Sang istri duduk di ruang tamu, menatap kosong pada tumpukan pakaian yang sudah ia masukkan ke dalam koper. Jemarinya bergetar ketika menutup resleting, karena setiap lipatan kain di dalamnya adalah bagian dari kisah panjang yang pernah ia rajut bersama suaminya. Di dalam setiap baju, tersimpan kenangan. Di dalam setiap perabot rumah, terselip tawa yang kini berubah menjadi luka. Ketika suaminya pulang, ia langsung tertegun melihat koper yang sudah siap di dekat pintu. "Kamu mau kemana?" tanyanya dengan suara yang berusaha tegar, meski raut wajahnya panik. Sang istri menoleh, air matanya menetes pelan. "Aku sudah memutuskan, Raka. Aku tidak bisa lagi tinggal di rumah ini. Aku tidak bisa lagi menjadi istrimu." Suaminya mendekat cepat, wajahnya berubah pucat. "Jangan bicara begitu. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Semua yang kulakukan salah. Beri aku kesempatan sekali lagi. Aku janji akan berubah." Ia menggeleng pelan. "Kesempatan itu sudah kau hancurkan dengan tanganmu sendiri. Aku bertahan. Aku berusaha menutup mata, menutup telinga, bahkan menutup hati. Tapi ketika aku mendengar dengan telingaku sendiri bagaimana kau tertawa mesra dengan pembantu itu, semua selesai. Tidak ada lagi ruang untuk janji." Raka terdiam, mencoba meraih tangannya, tetapi ia mundur. "Aku bukan boneka yang bisa kau permainkan. Aku manusia, dengan hati yang sudah kau robek berkali-kali. Aku sudah cukup tersakiti, Raka. Dan aku tidak akan membiarkan anakku nanti tumbuh dalam rumah yang penuh kebohongan." Tangis suaminya pecah. Ia jatuh berlutut di hadapan istrinya, memohon dengan suara yang bergetar. "Jangan lakukan ini, tolong. Aku butuh kamu. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Namun, luka yang ada terlalu dalam. Hati sang istri sudah tak lagi sama. "Kamu butuh aku? Kalau benar, kamu tidak akan pernah berkhianat. Penyesalanmu datang terlambat. Aku sudah selesai." Tak lama kemudian, suara langkah terburu-buru terdengar dari arah dapur. Pembantu yang selama ini menjadi duri dalam rumah tangga mereka muncul dengan wajah pucat pasi. Ia baru saja diberitahu bahwa majikannya, sang istri, telah mengetahui semua kebusukan yang ia sembunyikan. Dengan tatapan tajam bercampur jijik, sang istri berdiri. "Dan kamu, keluar dari rumah ini sekarang juga. Jangan pernah kembali lagi. Kau tidak hanya merusak rumah tanggaku, tapi juga mencemari kebaikan yang sudah kuberikan padamu." Pembantu itu menunduk dalam-dalam, tak mampu berkata apa-apa. Ia mencoba meraih tas kecilnya yang sudah ia sembunyikan di kamar, lalu melangkah keluar dengan langkah gontai, diiringi tatapan penghinaan dari para tetangga yang sudah lama curiga. Rumah yang dulu dipenuhi canda tawa kini hanya menyisakan keheningan yang memilukan. Raka masih berlutut, menangis tak kuasa menerima kenyataan bahwa istrinya benar-benar meninggalkannya. Namun, sang istri tahu bahwa keputusannya adalah bentuk penyelamatan diri. Sebelum melangkah keluar dengan membawa koper, ia menoleh sekali lagi. "Aku pergi bukan karena aku tidak kuat. Aku pergi karena aku tidak mau kehilangan diriku sendiri. Aku lebih berharga daripada hanya menjadi istri seorang pengkhianat." Langkahnya mantap, meski air mata masih terus mengalir. Di luar, langit yang semula muram perlahan merekah dengan cahaya pagi. Ada rasa sakit yang mendalam, tetapi juga ada secercah kebebasan yang baru lahir di dalam dirinya. Di balik pintu rumah itu, sebuah bab lama resmi tertutup, memberi jalan bagi lembaran baru yang akan segera ia tulis dengan tangannya sendiri. Hari-hari pertama setelah perceraian terasa berat, seperti berjalan di jalan setapak yang penuh kerikil tajam. Air mata masih sering hadir tanpa permisi, terutama ketika ia menatap tempat tidur kosong atau mendengar suara-suara kecil yang dulu selalu dipenuhi canda sang suami. Namun, ia belajar membiarkan tangis itu menjadi bagian dari proses, bukan kelemahan. Ia tahu, luka sebesar itu tidak mungkin sembuh dalam semalam. Di tengah rasa kehilangan, ia memilih menyalurkan tenaganya pada hal-hal yang lebih bermanfaat. Ia tetap setia menemani mertua yang sakit. Setiap pagi, ia berangkat ke rumah sakit dengan senyum meski matanya masih sembab. "Aku masih punya tanggung jawab. Aku masih punya orang yang menyayangiku.
batinnya berulang-ulang, mencoba menguatkan hati. Mertuanya yang sudah semakin renta menjadi saksi nyata kekuatan hatinya. Suatu sore, saat mereka berdua duduk di taman rumah sakit, sang ibu mertua menggenggam tangannya erat. "Nak, kau adalah anugerah terindah dalam hidupku. Jangan pernah merasa sendirian. Kau sudah membuktikan bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari suami, tapi bisa lahir dari ketulusan seorang menantu." Kata-kata itu membuat matanya berkaca-kaca. Ia sadar, ia mungkin kehilangan suami, tapi ia mendapatkan cinta seorang ibu yang jauh lebih tulus dan berharga. Dari sanalah ia mulai mengumpulkan kembali potongan-potongan harga dirinya yang sempat hancur. Di sela-sela merawat mertua, ia juga mulai merintis usaha kecil-kecilan. Awalnya hanya menjual makanan rumahan kepada perawat dan keluarga pasien di rumah sakit. Ternyata masakannya disukai banyak orang, dan kabar itu menyebar cepat. Pesanan demi pesanan datang, hingga ia bisa menyewa kios kecil di dekat rumah. Dari dapur sederhana, perlahan ia membangun sesuatu yang benar-benar miliknya. Setiap kali ia mengaduk adonan, memotong bahan, atau membungkus pesanan, hatinya terasa lebih ringan. Ada rasa bangga yang muncul, rasa yang dulu hilang karena selalu dipandang rendah oleh suami dan dikhianati oleh orang yang ia percaya. Kini, ia membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Tetangga-tetangga yang dulu berbisik-bisik kini mulai menatapnya dengan kagum. Mereka sering berkata, "Lihatlah, betapa kuatnya dia. Meski dikhianati, dia tidak jatuh, malah tumbuh lebih tinggi." Kalimat itu menjadi bahan bakar baru dalam hidupnya. Meski begitu, luka di hatinya masih ada. Ada malam-malam panjang di mana ia termenung, teringat masa lalu, dan bertanya-tanya mengapa takdir memberinya jalan berliku. Namun, setiap kali rasa itu datang, ia kembali pada doa, pada keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah memberi cobaan tanpa maksud. Ia mulai menyadari, kebahagiaan sejati bukan tentang siapa yang menemani, melainkan bagaimana ia berdamai dengan dirinya sendiri. Sang suami mungkin menyesal, pembantu itu mungkin telah pergi entah kemana, tetapi ia sudah tidak peduli lagi. Fokusnya kini adalah masa depan. Masa depan di mana ia tidak lagi mendefinisikan dirinya sebagai istri dari seseorang, melainkan sebagai seorang wanita yang utuh, berharga, dan berdaya. Dan di balik semua luka, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia kira sebelumnya. Dirinya sendiri yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berani menghadapi dunia.